Shalom saudara-saudara terkasih, selamat sore. Kita bersyukur untuk sore hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bulan ini saudara-saudara kita membahas tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita masuk di dalam mujizat yang kedua, yaitu adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mari kita bersama-sama saudara-saudara untuk kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Mari kita membaca bergantian saudara-saudara. Saya membaca ayat yang pertama, saudara-saudara membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-15. Saya akan memulai terlebih dulu, Yohanes pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bersama-sama ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang mendengar, kemudian merenungkannya di dalam keseharian kita dan terlebih lagi melakukannya. Nah saudara-saudara terkasih, ketika kita mendengar mujizat 5 roti dan 2 ikan, ini ada mujizat yang sangat familiar saudara-saudara. Anak sekolah minggu pasti akan senang sekali ya mendengar cerita ini. Dan kita pun juga pasti sudah tahu kisah ini saudara-saudara dari kita kecil. Dan ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, tentu kita langsung bertanya, maksudnya apa? Apa pesan rohani di balik peristiwa ini saudara-saudara? Dan saudara, ketika kita melihat bagian yang kita baca tadi, di situ konteksnya di mana Yesus sudah mulai terkenal. Yesus itu sangat populer sekali. Dan ketika saudara berjumpa dengan artis yang terkenal, saudara kira-kira apa yang saudara lakukan? Nah mungkin ada banyak cara saudara-saudara, dan saya percaya saudara juga punya fans, punya figur masing-masing yang berbeda. Anak remaja senang dengan artis Korea, tentu saudara akan berkata bahwa itu bukan selera kami, ya. Tetapi saudara yang senang bermain musik senang sekali berfoto dengan pemusik terkenal. Dan saudara sebagai hamba Tuhan juga melihat ada hamba Tuhan yang terkenal. Wah, ini keren sekali kalau berjumpa dengan mereka. Dan kita punya masing-masing saudara siapa figur yang kita jadikan favorit, ya. Figur favorit kita masing-masing.
Dan pada saat itu saudara-saudara, Yesus pun juga benar-benar sangat terkenal, saudara. Di mana pada saat itu orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Nah maka kalau diumpamakan Yesus hadir pada hari ini, kira-kira itulah yang terjadi. Slide yang kanan itu, saudara ya. Semua orang pengen selfie sama Yesus, ya. Apalagi ibu-ibu, ya luar biasa bukan? Wah kalau bapak-bapak mungkin masih malu-malu begitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya, wah itu bisa ditarik Yesus gitu kan ya. Ayo rame-rame kita foto sama Yesus. Ya kita tidak tahu dengan cara seperti apa. Pokoknya saudara saya percaya itu akan menjadi sangat berita yang sangat viral dan orang-orang berkerumun untuk mengikuti Yesus. Nah di sini saudara-saudara kita melihat kenapa? Karena Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat. Yesus sudah melakukan hal-hal yang spektakuler. Pasti ada fans-fans yang sangat kagum yang mereka tidak bisa lakukan. Pasti ada sesuatu keuntungan yang mereka ambil. Kami tidak bisa melakukannya. Kami butuh superhero, kami butuh Yesus. Dan Yesus mampu melakukan akan hal itu. Tetapi menariknya di sini, apakah Yesus menyukai hal seperti ini? Ya, apakah Yesus senang? Ya, waktu dia sangat viral, senang dengan popularitas, saudara. Saya yakin Yesus tidak suka, tidak terlalu senang dengan akan hal ini. Bahkan di tadi ayat yang terakhir, mereka pengen jadikan Yesus raja. Diam-diam Yesus menyendiri. Yesus ngumpet begitu ya. Waduh, mereka malah makin kagum ya melihat mujizat yang terjadi, malah pengen cepat jadikan Yesus raja. Yesus menyingkir seorang diri. Nah, tetapi di sini Yesus pengen untuk melakukan sesuatu, saudara-saudara. Karena ada banyak pemikiran mereka yang keliru melihat siapa Yesus. Jadinya yang Yesus lakukan apa? Yesus pengen melakukan sesuatu, Yesus menyusun skenario untuk menguji iman mereka. Yesus pengen melakukan sesuatu untuk memberikan pelajaran kepada mereka, secara khusus kepada murid-murid. Nah, orang banyak, saudara, kita tentu tahu bahwa ada banyak motivasi yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Yesus. Tetapi murid-murid ini menjadi concern Yesus, bahwa menjadi murid-murid Yesus harus punya motivasi yang benar. Nah, gimana cara mengujinya, saudara-saudara? Cara mengujinya adalah Yesus bicara sama Filipus. Hei Filipus, di mana nih kita beli roti? Mereka ini orang banyak ini, 5.000 orang ini kelaparan. Masa sih Yesus gak tahu di mana beli roti? Saudara ya, kalau saya jadi Yesus, ya itu ada di toko itu, gitu ya kira-kira ya. Dan sekarang zaman ini Grab Food gampang bukan begitu ya, dan Yesus maha tahu bukan. Nah berarti waktu dia bertanya seperti ini adalah menguji ya iman daripada Filipus, Andreas, murid-murid pada saat itu. Nah kalau kita lihat di ayat yang ke-6 tidak ditampilkan di sini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang akan dilakukannya, tapi dia pengen tahu respon daripada murid-murid. Nah kemudian apa yang menjadi jawab Filipus, saudara-saudara? Filipus berkata roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah menarik sekali di sini, saudara-saudara, Filipus menjawab dengan sangat real. Mungkin dia tahu kasnya Yesus dan murid-murid pada saat itu berapa? Mungkin ya 200 dinar. Makanya dia gak nyebut 300 dinar, ya duitnya kas kita ini 200 dinar. Ya kalau misalnya 200 dinar untuk membiayai orang makan sejumlah ini gak akan cukup. 200 dinar itu lumayan saudara-saudara, cukup banyak. 1 dinar upah kerja 1 hari, berarti 200 dinar 200 hari. Berarti sekitar 6 bulan lebih, betul tidak? Ya, jadi saudara-saudara 6 bulan upah saja tidak cukup. Lalu bagaimana solusinya? Ini sudah kita ukur-ukur kekuatan. Inilah kelebihan kami yang kami punya tetapi tidak cukup. Nah lalu kemudian
si Andreas ya juga berkata hal yang mirip tetapi beda sedikit saudara-saudara, di mana kalau si Filipus hitung-hitungannya sangat kuat, tapi Andreas apa yang dia lihat dia nyatakan itu. Di sini ada seorang anak ini sangat pragmatis sekali ya. Yang satu tadi hitung-hitungan, kemudian yang ini, wah ini ada anak bawa roti, tapi nggak cukup, cuma bawa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin bisa membiayai orang sebanyak ini? Nah di sini saudara-saudara kita bisa melihat ada 2 sudut pandang yang berbeda. Yang satu saudara-saudara Andreas dan Filipus saudara berpikir secara realita. Berpikir secara realistis. Ini loh realistis ya, bahwa yang kami lihat, yang kami hitung jumlahnya sekian, mana mungkin bisa mencukupi kebutuhan daripada 5.000 orang. Dan itu juga baru bapak-bapaknya, belum ibunya dan anak-anaknya. Tetapi ini sangat urgent sekali. Kita harus membiayai mereka karena mereka sudah sangat kelaparan dari siang sampai senja. Ya, mereka ikut Yesus dan kemudian anak-anak, saudara tahu rasanya kalau sudah punya anak itu kalau udah mulai jam makan, rewelnya luar biasa. Saudara bisa membayangkan bukan? Ini harus bisa untuk membiayai mereka tapi nggak mungkin. Tetapi Yesus melihat dengan kacamata yang berbeda. Yesus melihat dengan sudut pandang atau perspektif possibility. Kemungkinan. Nah saudara, apa bedanya saudara antara reality dan possibility? Realistis ya, apa yang ada, apa yang menjadi kekuatan, apakah sanggup. Tetapi possibility saudara-saudara, ini kita melihat dengan kemungkinan-kemungkinan. Rasanya sih nggak sanggup, tapi mungkin saja itu bisa terjadi. Hari ini tengah malam nanti ada pertandingan sepak bola Euro 2024 antara Spanyol dan England. Secara yang diunggulkan secara reality, secara realistis yang menang adalah Spanyol. Tetapi secara possibility namanya bola bulat, mungkinkah England bisa memenangkan final? Begitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada kemungkinan, ada kemungkinan. Lalu kemudian mungkin ibu-ibu ketika pergi ke pasar, dia nawar ya, dia sudah belanja. Lalu kemudian nawar kepada si bapak yang berjualan, "Pak, ini berapa harganya? Daging ini tambah daging ini 1 kilo berapa semuanya? Sayur ini 100.000 Bu." "Pak, mahal." "Nah, Ibu mau berapa?" 20.000. Waduh, itu sangat drastis sekali nawarnya saudara-saudara ya. Nah pertanyaannya, mungkinkah itu akan terwujud? Jawabannya, meskipun sangat kecil peluangnya, tetapi mungkin. Yang menyebabkan itu sesuatu terjadi apa? Ada faktor X. Faktor X-nya apa? Kita tidak tahu. Nah, faktor X ini mungkin kita bisa buat ya. Misalnya si bapak itu tiba-tiba hatinya tergerak dengan belas kasihan karena ibunya itu sangat memelas misalnya. Lalu kemudian dia di hari itu dia mendapatkan dari bosnya yang super baik, dia memberikan banyak bonus, lalu kemudian dia tergerak hatinya lalu memberikannya 20.000. Nah, ini ada faktor X. Nah, sama saudara-saudara, di sini faktor X-nya adalah Yesus. Faktor X-nya adalah Yesus, sehingga Yesus ingin berkata kepada mereka bahwa with Jesus all things are possible. Karena ada Aku, maka itu lebih dari cukup. Pasti Aku bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa melihat, apakah kita selalu terjebak hanya berpikir secara realistis? Tetapi saudara, kita menghindari hal-hal yang sifatnya adalah kemungkinan atau possibility. Nah, tentu saudara-saudara, apakah kisah ini mengajarkan kepada kita untuk terus berpikir secara possibility? Waduh, ngeri sekali saudara, di dalam hidup kita tidak berpikir secara realistis, bukan?
Kamu bisa, kamu hebat, bukankah kamu anak raja? Dan semuanya saudara, kita mempositifkan yang sangat positif sekali, bahkan melampaui kapasitas kita. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jangan salah sangka dulu tentang kisah daripada mujizat ini. Saudara, kisah ini justru mengajak kita untuk menyadari keterbatasan diri. Kisah ini justru mengajak saudara dan saya untuk menyadari betapa lemahnya dan terbatasnya kita. Dari mana tahu? Yang diekspos justru kelemahan. 200 dinar gak cukup. Padahal murid-murid pakai strength-nya, pakai kekuatan mereka. Tetapi dibalik sama Yesus, anak kecil cuma bawa 5 roti dan 2 ikan. Cukup. Jadi di sini saudara-saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan kita tidak boleh memakai kekuatan. Bukan. Tetapi kalau kekuatan itu tidak berlandaskan karena kasih karunia Tuhan, itu menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita mempersembahkan kelemahan, keterbatasan kita, tetapi karena kita berfokus karena kasih karunia Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Nah, di sini rupanya Yesus senang dengan keterbatasan kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa melihat ada kuasa Allah yang tidak terbatas. Tetapi adalah salah saudara ketika kita justru melihat keterbatasan kita, lalu kita berkata bahwa kita tidak sanggup dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa dan kita membatasi kuasa Allah. Ini juga ekstrim sebaliknya, yang keliru. Yang satu sangat mengandalkan kekuatan diri, yang satu melemahkan kekuatan diri, lupa dengan kekuatan Tuhan. Tetapi yang benar adalah kita berfokus bukan pada kekuatan kita. Kita tahu kita terbatas. Tetapi kita melihat ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Oh, luar biasa sekali saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin supaya kita berfokus dengan apa yang kita punya. Bukan yang kita tidak punya. 5 roti dan 2 ikan yang hanya itu yang kau miliki. Namun ketika engkau serahkan kepadaku, aku sanggup melipat gandakan. Karena aku bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Suatu kali seorang pendeta ngobrol sama anak muda, karena relasi mereka sudah dekat, maka langsung belak-belakan nanya, "Bro, gajimu berapa sekarang?" "Ya Pak Pendeta, gak seberapa, 10 juta. Ya, doakan ya Pak Pendeta supaya gaji saya naik." "Saya doakan ya supaya gajimu naik. Tapi sebelum saya doakan, saya mau tanya dulu ya, kalau nanti kamu sudah jadi orang kaya, kamu sudah punya uang 1 miliar, kira-kira kamu mau lakukan apa untuk pekerjaan Tuhan? Kamu berani gak kasih 500 juta untuk pekerjaan Tuhan?" "Jangankan 500 juta, 700 juta pun saya siap untuk pekerjaan Tuhan." Waduh, luar biasa saudara-saudara. Dia sangat confident sekali. Lalu kemudian Pak Pendeta itu tanya lagi, "Kalau kamu punya tanah 10 hektar, mau enggak kasih 5 hektar buat pembangunan gereja?" Wah, dia dengan confident, "Jangankan 5 hektar, 7 hektar pun saya siap untuk pembangunan gereja." Wah, waduh, luar biasa ini ya. Pasti nanti saya doakan ya, biar Tuhan pakai kamu. Dan sekarang tanya pertanyaan terakhir. Kalau gaji kamu 10 juta saat ini, kamu siap 1 juta buat Tuhan? Pendeta itu pikir, anak muda itu pikir-pikir, kurang ajar ini, kejebak saya dengan perkataan si pendeta. Dia kemudian mukanya malu sekali, merah, marah, kemudian tinggalkan pendeta itu.
Pendetanya kasihan, sudah dicuekin saudara ya, padahal nanya baik-baik begitu ya. Nah saudara-saudara di sini saudara, bukan kalau andai kata punya 1 miliar, kalau saya punya uang seperti orang itu, kalau saya punya koneksi seperti orang itu, kalau saya punya rumah seperti orang, bukan itu saudara yang Tuhan mau. Tetapi apa? Yang Tuhan mau adalah apa yang kita miliki saat ini. Itulah yang kita persembahkan buat Tuhan. Termasuk di dalam keterbatasan kita. Dan kita percaya ketika kita persembahkan pada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Itulah yang sanggup untuk Tuhan nyatakan dan lipat gandakan. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum saudara masuk, saudara lihat di depan itu, depan pintu nanti saudara keluar, saudara akan melihat 5 roti dan 2 ikan. Saudara ada yang tahu, ada yang belum tahu maksud saya. Semua sudah tahu ya, rotinya ada di mana? Ada di atas gitu ya. Nanti saudara keluar pintu ini, saudara lihat di atas itu ada 5 roti. Lalu lihat ke bawah ada 2 ikan. Saya nggak tahu maknanya waktu dibangun oleh panitia pembangunan maknanya apa. Tetapi mari kita beri makna paling enggak hari ini saudara-saudara ya. Atau mungkin khusus hari ini. Ketika saudara masuk di dalam gedung gereja lalu sebelum masuk ke dalam ruangan ibadah ini. Saudara melihat ada 5 roti dan 2 ikan. Artinya adalah kita memberikan apa yang kita punya. Mungkin pemberian kita tidak sehebat orang lain. Mungkin pemberian kita terbatas, saudara. Tetapi kalau semua jemaat memberikan apa yang kita miliki, saudara, ini sangat luar biasa. Mungkin kita hanya bisa memberikan 5 jari dan 2 tangan untuk menjabat tangan satu dengan yang lain. Lalu kita mungkin bisa memberikan senyuman kepada mereka. Dan bagi Tuhan ketika pemberian itu tulus, wow, Tuhan akan kerjakan dengan luar biasa. Amin saudara. Apapun itu saudara-saudara, ketika kita memberikan di dalam keterbatasan, apa yang kita miliki, maka disitulah Tuhan akan bekerja, melipat gandakan apa yang kita persembahkan itu. Nah sekarang kita melihat di sini bagaimana kisah selanjutnya saudara-saudara. Bagaimana ketika Yesus kemudian dia melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Nah saudara-saudara kita tahu kisah selanjutnya di mana Yesus kemudian mengambil roti, kemudian mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dikatakan dan setelah mereka kenyang, ya. Jadi ini bukan ganjelan perut saudara, bukan ya. Jadi ini bukan cemilan ya, kenyang. Ini sampai dikatakan begitu ya. Mereka makan all you can eat, ya, makan all you can eat sampai puas, sampai mereka kenyang. Dan bahkan dikatakan kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ya, habis itu masih ada sisa 12 bakul, 12 keranjang. Wah, jadi saudara ini sudah makan puas, kemudian masih ada sisa, dan kemudian 12 keranjang mereka diberikan. Seorang penafsir berkata, ini dikasih ke murid-murid masing-masing 1 bakul. Ya. Jadi di sini saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana Yesus sedang mengajar murid-murid, sedang mendidik murid-murid meskipun ada banyak orang yang dikasih makan, tapi fokusnya selalu dia ngelihat murid-murid reaksinya bagaimana, murid-murid sudah mengerti belum, murid-murid sudah terdidik dengan baik atau belum. Di sini Yesus olah berkata, you see, kamu dapat 1 keranjang dari 5 roti 2 ikan. Tidakkah kamu melihat akan hal ini? Kamu bisa bawa pulang. Kamu sudah puas makan. All you can eat. Bungkus lagi. Begitu ya. Bungkus buat keluarga kamu. Kamu makan, berikan kepada keluargamu. Tunjukkan kepada mereka.
Yesus pengen berkata bahwa kalau aku hadir bersamamu, bukan saja cukup buatmu, tetapi lebih dari cukup. Ada Yesus, saudara-saudara, di dalam segala pergumulan kita, saudara, itu lebih dari cukup. Ada Yesus, saudara-saudara, di dalam kehidupan, di dalam pergumulanmu, itu lebih dari cukup. Karena apa? Karena Jesus can do impossible math. Yesus bisa melakukan hal yang tidak terduga, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini rumusannya Yesus ternyata begini, saudara ya. Ini matematika dari mana? Ya, kalau ada guru matematika mohon maaf ya, saudara ya. Ini 5 plus 2 dibagi 5.000 sama dengan 12. Ini sama sekali ya, di luar, melampaui nalar, bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Kenapa? Karena Yesus yang melakukannya. 5 plus 2 dibagi 5.000 sama dengan 12. Seorang ibu bercerita ketika dia sudah berhasil membesarkan anak. Dia menceritakan, Pak Pendeta, saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Anak-anak sudah mentas, sudah menikah, sudah jadi orang. Apa belum orang dulunya, saudara ya. Pokoknya sudah jadi orang sukses begitu. Dan kemudian dia ceritakan waktu kecil seperti apa. Dan kemudian waktu anak-anak sedang beranjak remaja, suaminya Tuhan panggil pulang meninggal karena sakit. Membesarkan dengan banting tulang, saudara-saudara. Seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan. Dan kemudian dia hitung-hitung lagi. Setelah anaknya sudah sukses, dia hitung-hitung lagi. Waktu membesarkan anak, waktu sekolah, masuk sekolah berapa biayanya. Terus kemudian waktu les berapa biayanya. Terus kemudian waktu sakit berapa biayanya. Masuk rumah sakit berapa biayanya. Terus kemudian terus tambah dihitung, saudara-saudara. Kalau saya hitung, gak cukup. Duh, tapi kok cukup? Nah, saya juga gak ngerti. Bagaimana itu ya? Nah, ini yang saya maksudkan. Jesus can do impossible math. Dan bahkan dia berkata bahwa, Pak, bukan hanya cukup. Ternyata saya juga masih ada tabungan. Waduh, luar biasa. Tabungannya 12 bakul, saudara ya, 12 bakul. Dan artinya apa? Dia ingin berkata bahwa iya ya, tadinya itu gak cukup, udah hitung-hitung. Tetapi kok bisa cukup? Siapa yang mencukupkan itu? Yesus. Ada Yesus yang memelihara keluarga ini. Di dalam skala keterbatasan, dalam skala kelemahan, saudara-saudara, keluarga ini dipelihara oleh Tuhan. Sehingga yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Dan disitulah Yesus bekerja dengan luar biasa. Ada amin? Nah, mungkin bagi sebagian saudara ini terlalu karismatik begitu ya. Ini melampaui akal, Pak. Pak Pendeta jangan terlalu karismatik. Coba kita berpikir dengan lebih reform. Nah, saudara, saya menjelaskan dengan lebih reform, saudara-saudara ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, saudara, dikatakan begini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, di sini penjelasan saya adalah ada 4 kata benda di sini. Yaitu yang pertama adalah kehidupan. Lalu kemudian yang kedua adalah makanan. Ketiga adalah tubuh. Dan yang keempat adalah pakaian. Nah, sekarang saudara kita coba susun mana yang paling murah. Lalu kemudian kita urutkan dari paling murah sampai paling mahal. Oke, yang paling murah yang mana? Pakaian? Makanan? Nah, ada yang bilang ini relatif, ya, tergantung. Ada yang makan sekali makan itu
lebih mahal ketimbang beli pakaian. Nah, tetapi kita standar umum ya, kita pakai logika umum terlebih dulu. Ini sekarang udah zamannya gaya crazy rich. Ya, jangan pakai pikiran crazy rich, saudara ya. Tetapi ini kita standar umumnya. Kalau pakaian itu rasanya nggak perlu setiap hari beli, betul nggak? Apalagi sehari 3 kali beli pakaian, wah saudara ini ya. Dan orang yang mau ngirit-ngirit pakaian bisa sehari pakai, kemudian besok tetap pakai lagi, saudara ya. Itu alias jorok, saudara. Nah, di sini, saudara, kalau makanan itu harus mau nggak mau beli 3 kali. Nah, berarti logikanya makanan harus lebih murah dong. Iya kan? Makanan 5.000 bisa dapat. Betul nggak? Ya seadanya ya, saudara ya. Nasi kucing gitu kan, sambal teri, wah tapi enak saudara kalau anget, betul? Indomie, seleraku. Tetapi saudara, di sini kita melihat bagaimana makanan itu yang paling murah. Oke? Nah, kita makanan paling murah. Pakaian yang kedua. Dan saudara coba perhatikan, 2 hal ini yang paling sering mendapatkan cashback dan free ongkir. Ya kan? Nah, 2 ini kenapa? Karena ini yang paling murah. Nah, kemudian setelah itu tubuh. Ada dapat free atau potongan ketika saudara ke dokter, ke rumah sakit, operasi. Pak, dapat cashback Pak. Nggak ada, saudara ya. Ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Ini saudara beli organ tubuh. Waduh, itu mahal banget ya. Ini lebih mahal. Dan yang paling mahal adalah hidup. Nah, kenapa saya urutkan seperti ini? Saya pengen mengajak kita untuk melihat kalau yang paling mahal saja Tuhan berikan, apalagi yang paling murah. Yang paling mahal apa? Hidup. Tuhan kasih. Tuhan berikan free kepada setiap kita untuk kita bisa hidup, oksigen kita bisa hidup, kita bisa menikmati kehidupan ini. Tuhan berikan. Apalagi soal makanan yang paling murah. Kalau saudara punya anak, saudara sanggup menyekolahkan anak di sekolah paling mahal di Jakarta, saudara pasti akan sanggup membelikannya buku gambar, alat tulis, dan buku pelajaran. Gak ada saudara ya, begitu itu dikomplain sama sekolah. Saya gak sanggup nih, minta dong potongan begitu ya. Ya udah DP, udah berikan uang bulanan, ya barangkali langsung setahun kau sanggup kok. Pasti sanggup untuk bisa membelikan alat tulis. Jadi yang paling mahal sudah Tuhan kasih, pasti yang murah juga Tuhan sediakan. Sudah cukup reform belum penjelasan ini? Ya. Jadi yang paling mahal Tuhan kasih, apalagi yang paling murah, gak usah khawatir. Dan terlebih lagi saudara, apa yang Yesus lakukan? Bukan hanya hidup yang Tuhan berikan. Dan bukan hidup yang paling mahal. Tetapi pemberi hidup itu turun ke dalam dunia. I am a bread of life. Akulah roti hidup. Jadi Yesus bukan hanya memberi hidup kepada kita secara jasmani. Tetapi dia memberikan hidup yang lebih dari sekedar hidup. Hidup kekal, hidup selama-lamanya dengan Kristus, hidup yang tidak ada sakit penyakit, hidup yang tidak ada lagi kekhawatiran, hidup yang tidak ada lagi penderitaan. Tetapi tahukah harga yang harus dibayar? Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Dan tubuhnya dipecah-pecahkannya. Mirip saudara ya, dengan waktu dia memberikan roti, dia mengucapkan syukur kepadanya, kepada Allah Bapa. Dan kemudian dia bagi-bagikan. Dan di atas kayu salib itulah, Yesus memecah-mecahkan tubuhnya berkeping-keping. Lalu kemudian dia bagi-bagikan saudara tubuh-tubuhnya itu. Untuk kita makan secara rohani. Sehingga saudara dan saya yang menerima Kristus itu bisa menerima hidup yang kekal. Ini bukan sekedar 5.000 orang, tapi mungkin 50 juta orang
yang percaya kepadanya. 500 juta atau barangkali 5 miliar orang yang percaya kepada Kristus. Dan disinilah saudara-saudara, Yesus ingin mengajak murid-murid melihat ada suatu pandangan yang baru. Murid-murid, engkau jangan terlalu fokus dengan hal yang jasmani. Aku membuka suatu perkara yang baru. Di sini akulah roti hidup. Akulah yang turun dari surga memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup, barang siapa kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sehingga saudara-saudara, pandangan murid-murid yang tadinya fokus dengan mujizat 5.000 orang itu, saudara-saudara, kemudian dia melihat dan fokus kepada Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya untuk melihat ke perkara rohani. Ada kaitannya di sini antara jasmani dengan hal yang rohani. Apa kaitannya? Kaitannya adalah orang yang haus dan lapar akan Dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Ketika engkau fokus dengan hal rohani, disitulah merasa tenang, merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan kita coba mendefinisikan kekhawatiran kalau begitu. Apa yang dimaksud dengan kekhawatiran? Kekhawatiran bukan soal bertambahnya kebutuhan hidup, tetapi berkurangnya kehadiran Allah dalam hidup Anda. Murid-murid khawatir. Kalau untuk 12 murid mungkin mereka masih percaya diri ada 200 dinar. Tapi untuk 5.000 orang tambahnya kebutuhan. Bikin khawatir, tapi bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan murid-murid adalah berkurangnya kehadiran Kristus di dalam hidup mereka. Saudara boleh tambah kebutuhan saudara. Dan mau tidak mau setiap keluarga pasti bertambah kebutuhan hidup. Tetapi jangan sampai saudara berkurang akan kehadiran Allah. Berkurang kehadiran Allah, makin melihat kita tidak ada harapan. Makin kita tidak bisa melihat semua itu cukup kalau ada Tuhan. Tetapi kita harus bertambah akan kehadiran Allah. Sehingga saudara-saudara di dalam Matius 6 ayat 33 di sini kita bisa melihat carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi fokus sama hal rohani. Dan menarik saudara, carilah di sini sebenarnya sama dengan khawatirlah. Jadi kita itu diberikan bakat khawatir sama Tuhan. Nah kalau kita punya bakat khawatir, lalu Tuhan ngomong jangan khawatir, ini keterlaluan. Yang ini maksud sama Tuhan tuh gimana? Maksudnya Tuhan tuh begini. Kalau kamu khawatir ini sama pekerjaan Tuhan, sama hal rohani. Itu lebih utama. Bukan berarti khawatir akan jasmani itu tidak perlu. Bukan. Tetapi jangan sampai itu menjadi fokus. Ini menjadi beban berat yang menggelisahkan hati kita. Tapi hal rohani diabaikan. Bukan seperti itu, tetapi khawatir akan kerohanian daripada keluargamu. Khawatir akan kerohanian daripada dirimu. Khawatir akan pertumbuhan kerohanian daripada gerejamu. Khawatir maunya Tuhan apa. Khawatir, sudah. Karena kekhawatiran itu adalah fungsi daripada logika. Logika dari mana? Tuhan. Lalu Tuhan memberikan logika untuk kita bisa mengantisipasi keadaan. Namun cara orang mengantisipasi keadaan ada yang secara berlebihan sehingga membuat dia merasa ketakutan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin melihat bahwa ada Tuhan lebih dari cukup. Ada Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Kerajaan Allah akan semakin diperluas. Khawatir akan hal itu. Aku mau melakukan akan hal yang mau melakukan kebangunan rohani yang besar-besaran. Aku melakukan gereja-gereja untuk terus bertumbuh. Kamu lihat di sana. Masalah ini aku akan sediakan bagimu. Sehingga saudara-saudara ketika kita melihat
sebuah kebahagiaan. Apa yang dimaksudkan kebahagiaan daripada kisah ini? Kebahagiaan seorang manusia bukan diperoleh dari berapa banyak berkat yang Tuhan beri, tetapi betapa dalam kasih-Nya sehingga Ia mau memberikan Kristus buat kita. Logikanya, sekali lagi kita lihat, kalau hidup saudara Tuhan berikan masalah makanan yang paling murah, masa Tuhan gak mampu sediakan? Dan bukan hanya hidup, tetapi pemberi hidup rela mati buat kita. Harga yang sangat mahal di atas kayu salib Tuhan berikan secara cuma-cuma. Sehingga itu cukup ketika Ia hadir di dalam penderitaan dan pergumulan saudara. Sehingga Kristus cukup ketika saudara sedang mengantisipasi masa depan. Sehingga Kristus cukup ketika saudara sedang bergumul di dalam kesehatan, melihat bagaimana Tuhan pimpin. Sehingga Kristus cukup untuk saudara mendidik anak-anak saudara di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala.